Oke, sekarang sebelum mulai, gue pengen bilang bahwasanya kali ini gue bakal sharing tentang bagaimana kita membuat sebuah login screen dengan menggunakan Jetpack Compose pada aplikasi Android. Nah, tentu tools yang perlu siapkan pertama adalah Android Studio. Ya, gue asumsiin kalian semua sudah install Android Studio lah dan sebagainya. Nah, kemudian di sini untuk aset-asetnya mungkin nanti gue drop di deskripsi ya. Coba gue lihat. Lu bisa cek di deskripsi itu ada ini agak linknya gitu. Harusnya sih gua taruh ya. Nah, oke, ini adalah login yang bakal kita buat. Di sini sebenarnya ada yang web versionnya, cuma kayaknya gue simpenin untuk nanti. Terus sekarang kita buat login screen seperti ini. Dari sekian banyak desain, gue pilih desain yang ini karena gue lihat satu screen ini memiliki komponen dasar yang cukup banyak ya. Jadi apa yang akan kita pelajari dari membuat login screen ini, insya Allah akan lebih banyak lagi gitu. Ya, menurut gue sih cukup ya. Di sini ada image, ada teks, terus ada emoticon, ada text field, ada button. Ini benar-benar elemen-elemen dasar dalam pembuatan sebuah aplikasi. Saya kira kalau misalkan lu selesai mengerjakan ini, harusnya lu udah bisa bikin screen yang lain ya, kayak misalkan registrasi, screen verifikasi. Lo bisa coba eksperimen. Oke, buka Android Studio nya. Ya, new project, basic konfigurasi ya, basic konfigurasi. Lu sebenarnya tinggal next saja di sini. Nah, ini empty activity next. Nah, kita namakan aplikasinya login screen aja. Nah, untuk package name-nya terserah. Yang penting formatnya seperti ini biasanya. Lo bisa pakai com.latihan misalkan login screen. Nah, untuk locationnya lo pilih lokasi sesuai dengan package lo ya, folder lo. Nah, untuk menyamai SDK nya gue pilih default aja, semua serba default. Finish. Oke, ini struktur projectnya. Lu bisa abaikan aja project yang lain, package yang lain. Lu fokus ke sini saja, ke package com.latihan.login screen. Nah, di sini lu bakal lihat ada package theme atau tema, dimana package ini itu menjadi konfigurasi
konfigurasi tema untuk aplikasi lo ya, secara keseluruhan. Nah, kita masuk ke main activity dan lu lihat di sini ada icon kecil ya. Nah, lu bisa lihat kursor gua, icon code kecil di sini. Nah, lu coba split, klik yang tengah dan lu coba refresh. Apa fungsinya? Fungsinya kita bisa melihat layout yang kita buat ya, atau preview ya istilahnya gitu. Jadi untuk melihat apakah yang kita buat itu layoutnya sudah benar, desainnya seperti apa, kita tinggal split aja ke yang tengah. Oke, sini harusnya ada preview sih. Nah, ini ya, coba gua show background. Mungkin tadi kayaknya ada sedikit error, tapi mungkin di lu enggak. Nah, ini adalah aplikasi default dari Android sedianya ya, yang kita generate. Kita lihat dulu untuk preview ya, sepertinya kita nggak perlu ya. Oke, untuk tema gua abaikan dulu untuk sekarang ya. Kita bakal fokus bikin aplikasinya saja. Kalau misalkan lu lihat di Figma-nya, di sini ada image, terus ada welcome text gitu, ada formnya. Ini ada section untuk login. Nah, sekarang kita hapus saja yang greetings ini nggak penting ya. Greetingsnya kita hapus, Nah, kita di bawah sini kita buat yang namanya, jangan di sini deh, kita coba menggunakan best practice-nya. Kita buat separate layout, kita klik di sini di package root-nya ya, klik new, terus lu bisa lihat di sini ada Kotlin class atau file, lu klik situ. Nah, kita namakan login screen. Kelihatan gak sih? Sorry. Ulang ya. Nah, lu bisa lihat ke package ini, ke package root-nya, lu klik kanan. Nah, terus lu klik yang kedua ini, lu namakan login screen ya. Ini seperti biasa, ini di atas kayaknya ngeganggu juga ya. Oke, wait. Sip. Sekarang kita ketikkan composable, kemudian kita buat function namanya login screen.
Lalu kalau misalkan pengen membuat layout apapun menggunakan Jetpack Compose, lo harus menggunakan annotation ini, composable. Oke, lanjut, kita di bawahnya kita bikin lagi composable yang sama, fun, login, screen, preview. Kemudian di atas composable kita ketikkan preview show background sama dengan true. Nah, lu bisa klik alt enter ya, alt enter, import class. Lalu kita masukkan temanya. Di sini nama temanya apa? Login screen theme. Login screen theme. Kita pengen memastikan bahwa layout yang akan kita lihat di preview ini, yang tadi di awal udah gue singgung, yang di sini itu memiliki tema yang sama dengan aplikasi kita. Kita copy paste aja yang ini, copy paste. Oke, tidak ada apa-apa karena kita belum bikin apa-apa ya. Oke, yang pertama kita buat layoutnya. Kalau misalkan lo lihat, mungkin gua agak ini, gua pindahin dulu coba ke sini. Nah, oke. Gue font size nya gue tambahin aja kali ya, biar kelihatan. Font size, nah ini harusnya udah kelihatan. Oke, kita balik lagi ke Figma nya. Kalau misalkan lu lihat Figma-nya di sini, semua layout itu disusun dari atas ke bawah ya. Nah, kalau misalkan urutan layoutnya seperti ini, itu di code namanya kolom. Oke, kita buat kolom di sini. Ketik saja kolom. Nah, kita kasih teks ya. Ini login screen. Kita duplicate screen 2. Nah, lihat layoutnya itu disusun ke bawah. Nah, ini yang kita inginkan. Oke, kita mulai ngebuat image-nya kali ya. Pertama di gambarnya mungkin. Sebentar. Nah, kita butuh gambar ini. Buat yang
belum dapat asetnya, lu bisa klik link di bawah aja ya. Itu ada community yang bikin screen ini. Thanks buat siapapun yang udah buatin ini ya. Oke, lu klik di image-nya ya. Terus di pojok kanan bawah ini lu bisa lihat ada bar export ya, bar export. Lalu itu klik, lu buka. Nah, biasanya untuk ukurannya gua perbesar 4 kali. Kenapa? Biar resolusinya tajam. Export. Lalu coba login aja. Kita kasih nama deh, image login. Save. Oke, udah. Kalau udah, kita balik lagi ke Android Studio-nya. Oke, kita balik lagi ke Android Studio-nya. Terus lu buka tab ini. Nah, untuk masukin gambar yang tadi, gambar yang sudah kita ekspor tadi, kita buka folder res ini. Nah, di sini ada folder namanya drawable. Nah, ini adalah tempat untuk aset-aset seperti image, icon, ya pokoknya yang berhubungan dengan gambar-gambar atau icon-icon itu ditaruhnya di screen ini, di package ini, drawable. Lalu sebenarnya segampang ngedrop down aja. Nah, image login tadi lo drop down aja sini, drawable factor. Nah, dapat ya image-nya. Oke, kita buat. Nah, untuk menampilkan gambar itu bisa gunakan keyword image di sini. Nah, ini untuk ngeload image yang sudah kita nambahin tadi. Lalu lu bisa ketikkan painter. Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan lihat hintnya ada banyak ya. Bisa painter, bisa bitmap, bisa juga image vector. Tapi untuk sekarang tidak penting untuk diketahui, cukup ikutin aja. Kita di sini gunain yang painter. Nah, lalu kita ketikkan painter resource. Nah, di sini lu ketikkan r .drawable, nama folder yang tempat image-nya berada, dot nama image-nya, image login. Nah, .png-nya atau format extension-nya itu nggak perlu ditulis, jadi kita cuma perlu nulis namanya aja. Kemudian di sini kita lihat di sini masih merah ya. Kenapa merah? Karena kita perlu nambahin satu parameter wajib di sini. Nah, kalau mau lihat ini yang painter, atau lo lihat ke dalam ya. Di sini ada yang namanya content description. Content description. Oke, lo rapihin dulu, ke bawahin, ininya ke bawahin biar rapi. Content description ini fungsinya apa? Biasanya content description itu digunakan untuk fitur aksesibilitas di Android. Biasanya untuk para pengguna tunanetra yang dia hanya bisa mendengarkan, Android punya fitur itu. Nah, untuk ngebaca ada apa di screen tersebut, itu menggunakan content description. Nanti fitur di Android itu akan membaca content description-nya gitu. Ya, kita kasih aja misalkan login image kayak gitu ya.
Kalau misalkan lu gak butuh content description ya, lu bisa kasih null juga gak masalah. Cuma kalau gua prefer pakai aja. Oke, nah di sini harusnya muncul ya untuk previewnya. Kenapa di sini kelihatan ada error gitu? Karena kita nambahin image ke project kita. Nah, si Android ini dia nggak tahu kalau misalkan si image ini ada yang kita nambahin gitu di projectnya. Nah, biar si previewnya ini tahu, maka kita harus nge-refresh. Di sini ada nih tombol refresh. Nah, biasanya setiap kali kita kayak nambahin semacam teks, lu kalau misalkan lihat di sini ada banyak folder ya. Lu kalau nambahin sesuatu di sini, biasanya lu membutuhkan refresh pada preview. Nah, oke, dapat. Kita balik lagi ke Figma-nya. Nah, oke. Kita balik lagi ke Figma-nya di sini. Kita sudah nambahin image, sekarang kita nambahin teks sini ya. Judulnya di atas. Kita klik missing font is okay. Pakai apa ya? Oke. Oh, ini terjadi karena gua gak punya fontnya ya. Ini kayaknya font yang gak umum gitu. Ya kita pakai apa kek? Biasanya apa ya? Calibri. Oke, kita abaikan dulu sekarang. Di sini ada teks. Kalau kita klik terus, nah di tab ini nih, yang lu lihat, lu bisa dapat informasi teksnya. Nah, di sini fontnya Calibri, tapi untuk font kita abaikan dulu ya. Untuk sekarang kita cukup pakai font default yang ada di Androidnya aja. Info yang kita perlukan di sini, teksnya itu harus bold, terus size-nya itu 24. Ini tuh size ya, 24. Oke. Kita ketikkan teks. Oke, kita ulangi. Di sini kita butuh untuk nayangin teksnya, nampilin teksnya. Cukup teks. Nah, di sini udah ada hintnya ya, teks. Lalu ketikkan teks. Teksnya apa? Welcome back. Itu untuk emoticonnya kita abaikan dulu untuk sekarang. Terus tadi font size-nya 24 dan font weight-nya bold. Itu gampang sekali ya. Lo nggak perlu codingan yang kompleks sebenarnya. Kita balik lagi ke Figma-nya. Di sini ada informasi. Oke, kita buat informasi. Ini kayaknya teks biasa aja, reguler. Oke, gak salah. Kita buat the same thing di sini. Teksnya kita copy paste aja deh. Copy paste. Nggak perlu pakai gini-ginian. Oke, that's it.
Nah, sudah muncul sini. Terus kita bikin lagi text fieldnya. Lu bisa lihat di sini gua hanya nempelin aja ya. Nah, untuk kosmetiknya nanti di akhir aja. Untuk kita agar looks beautiful lagi. Terus sekarang ya kita tempel-tempel aja komponen yang ada. Biar gak banyak cetak ya guys ya. Email. Nah, di sini kita masukin text fieldnya. Kita masukin karena ini text fieldnya itu outlined. Jadi kalau misalkan yang garis kayak gini nih, yang kotak kayak itu namanya outlined text field. Ada macam-macam text field ya, tapi untuk sekarang lu cuma perlu tahu outlined aja. Outlined text field. Ini ada value. Lu kalau misalkan bisa lihat di sini, yang lu butuhin itu value sama on value change. Value-nya apa? Kita random dulu aja sekarang, on value change. Nah, ini muncul di bawah. Terus kita kasih placeholdernya apa, kita kasih teks lagi kayak tadi, teks namanya email. Tunggu. Nah, sudah jadi email. Nah, di atas ini ada label namanya. Lalu tambahin aja label. Sama, lo copy paste aja deh. Copy paste. Kayak gitu. Ya. Sekarang gak kelihatan kalau misalkan lo lihat klik email yang value ini. Misalkan kita pakai yang ini, sample.email. Nah, si labelnya di atas gini. Sekarang kita biarin kosong aja dulu ya. Selanjutnya kita bikin untuk yang password. Outline text field. Sama ya prosesnya. Change. Kita kosongin dulu. Terus sekarang placeholdernya kita kasih text password gitu. Lu sebenarnya bisa copy paste, cuma lebih baik lu ketik agar terbiasa aja. Oke, di sini at least 8 karakter ya. Ya, kita placeholdernya ganti at least 8 karakter. Embed juga sama, ganti saja, atau placeholdernya kita ini aja kali ya, tetap password aja. Nah, yang atas juga kita samain dulu aja, jadi kita rubah labelnya aja, kita ganti. Oke, udah. Di sini ada teks yang bisa kita klik, harusnya ini bisa diklik ya. Sama, kita masukkan teks
jangan deh. Untuk sekarang pakai text button aja. Text button. Jangan yang sama-sama mulu ya. Di sini ada on click. Pas diklik itu ngapain gitu. Nah, di sini kita kasih teksnya. Teksnya apa tadi? Forgot passwordnya. Kita kasih color kali ya. Nanti dulu aja deh, masalah kosmetik di akhir ya. Terus sekarang cukup tempelin aja dulu. Oke, di sini ada button. Ketik button. On kliknya masukin. Nah, cara apa aja yang perlu lu definisiin di sini? Lu masuk aja ke button, ke sini ya. Terus cari ini aja, lu klik CTRL di keyboard dulu, CTRL plus CTRL plus B. Lalu kursornya masukin ke button CTRL B. Nah, lu bisa lihat di button ini ada satu parameter yang nggak ada nilai defaultnya. Nah, kalau kayak modifier ini kan ada defaultnya nih, defaultnya modifier. Enable ini defaultnya true. Nah, setiap yang tidak ada nilai defaultnya itu berarti artinya wajib lu implementasi di sini. Makanya kalau misalkan on click ini kita hapus, ini bakal jadi merah. Nah, errornya udah ini ya, udah gone. Masukin teksnya apa gitu, sign in. Jadi buttonnya. Oke, cukup dulu. Nah, sekarang kita buat sang kosmetik loh. Bentar guys.